Ada wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisinta Sumarahati, NIM 250730016. Sekolah Pasca Sarjana Magister Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Mata kuliah Teori Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aris Priyo Agus Santoso SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan kebaruan hukum pemilu umum dalam rangka penguatan ketatanegaraan Indonesia. Setiap 5 tahun sekali, Indonesia menggelar salah satu pesta demokrasi terbesar dan paling rumit di dunia. Sejak tahun 2019, kita menerapkan sistem pemilu serentak 5 kotak. Tujuannya baik efisiensi anggaran dan penguatan sistem pemerintahan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan beban kerja penyelenggara berada di batas luar kemanusiaan. Angka suara tidak sah tetap tinggi, dan pembatasan calon justru menyuburkan oligarki. Mengapa sistem ini terus dipertahankan? Disinilah kita memerlukan kebaruan hukum pemilu. Di sini, saya akan menjelaskan alur kebaharuan hukum pemilihan umum dalam rangka penguatan ketatanegaraan Indonesia. Mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, berkeadilan, dan berkapasitas hukum. Solusi utama, reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum pemilu yang efektif. Dasar hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 22E, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban peserta, dan penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas pelayanan yang baik. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegakan hukum yang independen, perlindungan hak konstitusional warga negara, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu, pedoman pembaharuan sistem hukum pemilu sesuai prinsip konstitusi. Identifikasi permasalahan pemilu, menginventarisasi kelemahan regulasi, tantangan, dan dinamika dalam penyelenggaraan pemilu. Evaluasi regulasi dan praktek penyelenggaraan, menilai efektivitas aturan, menghimpun masukan dari masyarakat, akademisi, penyelenggara, dan peserta pemilu. Perumusan kebaruan hukum pemilu, penyempurnaan norma, harmonisasi peraturan, penguatan kelembagaan, dan penguatan mekanisme pengawasan. Implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Sosialisasi, penguatan kapasitas, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Menilai dampak, efektivitas, dan melakukan penyempurnaan agar sesuai kebutuhan demokrasi. Apakah kebaharuan hukum pemilu mampu memperkuat ketatanegaraan dan meningkatkan kualitas demokrasi? Jawabannya ya dan tidak. Pemilu berjalan berkualitas, kepastian hukum meningkat, penyelenggaraan efektif dan akuntabel. Hak politik warga negara terlindungi, kepercayaan publik meningkat. Hasil, penguatan ketatanegaraan, demokrasi semakin kokoh, stabilitas politik terjaga, legitimasi hasil pemilu kuat, persatuan dan kesatuan terawat. Tidak, permasalahan berkelanjutan, tumpang tindih regulasi, sengketa pemilu meningkat, kapasitas hukum melemah, kepercayaan publik menurun. Hasil, melemahnya ketatanegaraan.
konflik politik berkepanjangan, legitimasi hasil pemilu dipertanyakan, kualitas demokrasi menurun. Tujuan akhir, mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Memperkuat kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemilu. Meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan negara hukum. Kesimpulan presentasi kali ini, kebaruan hukum pemilihan umum bukan sekedar urusan teknik, mencoblos di tempat pemungutan suara. Ini adalah fondasi utama untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan kita. Dengan regulasi yang berkepastian hukum dan desain pemilu yang rasional, kita tidak hanya melindungi hak suara rakyat, tetapi juga menyelamatkan demokrasi dari instabilitas politik. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal ini? Kebaruan hukum pemilu harus berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan prinsip negara hukum. Reformasi regulasi dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan. Sinergi antara pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.